Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BBNI kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya yang bernama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BBNI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari memberikan kredit ya, atau interest income. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BBNI. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 60%, masyarakat sebesar 39,9%, Treasury sebesar 0,1%. Dan teman-teman kita bisa lihat dari segi pendapatannya dari 2014 sampai dengan 2019 konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 3,9%. Terus dari segi net profitnya teman-teman juga bisa lihat dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi di 2019 dengan 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 78,6%. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 ya teman-teman. Terus dari segi asetnya dari 2014 sampai 2020 cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 5,4%. Terus dari segi hutangnya juga sama dan mengalami kenaikan sebesar 8%. Terus dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi di 2019 dengan 2020 mengalami penurunan ya sebesar 9,7%. Dan teman-teman, ketika kita di sektor perbankan ada rasio-rasio perbankan yang perlu kita perhatikan, yaitu MPL, CAR, sama LDR. Jadi untuk MPL-nya untuk 2020 di 0,95% dan 2020 untuk gross-nya di 4,25%. Jadi ini masih bagus ya teman-teman, yang dimana di standar BI masih di bawah 5%. Terus untuk CAR-nya di 16,78%, yang ini juga masih bagus di atas dari rekomendasi Bank BI, yaitu di atas 9%. Terus untuk RDR-nya di 87,28%. Jadi ini juga bagus ya teman-teman, yang dimana di masa pandemi kalau kita terlalu memberikan kredit juga beresiko untuk nanti menjadi NPL. Jadi untuk di masa-masa pandemi seperti sekarang, perbankan memang harus lebih selektif dalam memilih nasabah-nasabah yang ingin mengajukan kredit. Terus teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM atau net profit margin. Untuk 2020 ini hanya sebesar 5,87%. Tetapi kalau kita lihat secara histori, rata-rata untuk MPM-nya rata-rata di atas 25% ya. Terus untuk dari segi EPS-nya menjadi 179 dan membuat PER-nya menjadi 33,29 kali. Jadi ini walaupun harganya turun, tetapi penurunan dari EPS-nya yang sangat signifikan yang membuat PER-nya menjadi mengalami kenaikan. Terus dari segi book value, untuk book value sekarang di 6115. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 5950, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya masih di 0,97 kali. Jadi untuk PBV-nya masih di bawah 1 ya teman-teman. Dan kalau kita pelajari dari historinya, untuk PBV-nya rata-rata di atas 1. Jadi untuk 2020 ini untuk harga saham BNI masih bisa dikatakan under value. Terus untuk dari segi DER-nya di 6,89 kali. Dan kalau dari segi ROE di 2,92 kali 2%. Dan ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman, yang dimana rata-rata dari historinya untuk ROE di atas 10%. Terus untuk ROA-nya di 0,37%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 5950. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value dari BBNI ini sekitar 6.500. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 9,24%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah terkait produk dan jasa, saya berikan oke untuk BBNI ini karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena memiliki pemilikan saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue saya berikan oke walaupun mengalami penurunan, tetap karena penurunannya masih tidak signifikan ya di masa pandemi seperti sekarang. Tetapi secara net profit saya berikan no karena penurunannya sudah di atas 50%. Terus untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan.
Untuk liability saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke karena masih memenuhi kriteria dari Bank BI. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BBNI masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BBNI ini. Jadi teman-teman, waktu kuartal 3 saya membeli saham BBNI dan saya sudah take profit ya teman-teman. Jadi untuk di 2020 sekarang, untuk harga sekarang sih valuasi secara fundamental masih bisa dikatakan cukup bagus. Tetapi secara valuasinya menurut saya udah mendekati fair value. Jadi saya tidak tertarik lagi untuk membeli saham BBNI. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, Telegram Value Stock. Jadi teman-teman bisa join grup tersebut. Untuk linknya saya taruh di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa join langsung di deskripsi yang di bawah ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian teman-teman. See you in the next video. Bye-bye.